Baik, kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berhadir pada malam hari ini di agenda workshop penyusunan makalah yang diselenggarakan oleh Banjar Public Initiative. Izinkan saya Nur Aulia Rahmah untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu ada pembukaan, terus yang kedua ada sambutan oleh Ketua Umum Banjar Public Initiative, terus sekaligus membuka acara secara resmi. Yang ketiga pembacaan doa. Terus yang keempat ada foto bersama. Yang kelima ada rangkaian workshop. Terus yang keenam ada penutup. Untuk memasuki acara pertama, yaitu pembukaan, mari kita buka acara hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua sambutan oleh Ketua Umum Banjar Public Initiative Kak Gilang Permana Kusumawardana SAK sekaligus membuka acara workshop pada malam hari ini secara resmi. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Moderator. Suara saya apakah terdengar? Ya, baik Mbak Moderator, apakah suara saya terdengar? Kedengaran? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara di malam hari ini. Saya mewakili teman-teman Banjar Public Initiative merasa bangga dan bersyukur atas antusiasme dan kehadiran semua sahabat-sahabat yang hadir di sini. Acara ini bertujuan diselenggarakan untuk berbagi ilmu, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita semua bersama, serta memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Semoga acara ini bisa menjadi sarana yang bermanfaat bagi kita semua untuk saling belajar, berbagi, dan bertumbuh bersama. Dengan tema yang menarik, yaitu workshop penyusunan makalah yang sangat bermanfaat khususnya bagi teman-teman yang masih menjadi mahasiswa dan semuanya. Saya yakin bahwa setiap materi acara akan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Oleh karena itu, mari kita ikuti dan simak setiap rangkaian materi dengan penuh semangat, antusiasme, dan rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga kita akan mendapatkan manfaat maksimal dari acara pada malam hari ini. Baiklah, dengan ini untuk membuka acara pada malam hari ini, jadi dengan ini saya nyatakan workshop penyusunan makalah dengan resmi dibuka. Dan terima kasih atas partisipasi dan perhatian saudara-saudara sekalian. Mari bersama-sama menjadikan acara ini sebagai momentum berharga untuk meningkatkan diri dan keterampilan kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Gilang atas sambutannya. Acara berikutnya itu pembacaan doa untuk mendapat keberkahan workshop pada malam hari ini. Mari sejenak kita membacakan doa bersama yang akan dipimpin oleh Kak Gilang. Pada Kak Gilang kembali dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwasi ma'ahu wa yukasi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yang bagi dalam wajib sholih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina wa li aqayyidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar wa taqwatan dal kitab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Gilang atas bacaan doanya. Semoga Allah tambah niat kita mengikuti workshop ini sebagai ikhtiar meraih dan mendapatkan ilmu baru. Amin, Allahumma amin. Masuki agenda berikutnya, yakni foto bersama. Kepada para peserta dapat menyalakan kameranya untuk foto bersama. Silakan diaktifkan kameranya, teman-teman. Ada lagi yang mau aktif kameranya? Oke. Nah, siap ya? 1, 2, 3. Sudah, lagi. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Semoga nanti kita bisa share ya video fotonya. Tunggu sebentar. Kita memasuki terima kasih pada teman-teman yang udah mau berkesempatan mau bersedia untuk membuka kameranya foto bersama. Selanjutnya yakni acara utama kita yaitu workshop penyusunan makalah yang akan disampaikan oleh instruktur kita pada malam hari ini ya. Ada Kak Lailatul Badriyah. Selamat malam Kak. Ya, selamat malam Kak Ulia. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mengikuti workshop penyusunan makalah pada malam hari ini dengan Kak Laila, izinkan saya untuk membacakan CV dulu dari Kak Laila untuk kenal lebih jauh dan mengetahui riwayat organisasi maupun pendidikan Kak Laila gitu. Izin lagi ya teman-teman. Ini ada aja kemarin. Untuk Kak Lailatul Badriyah ini memiliki nama lengkap Lailatul Badriyah SPD ya. Tempat tanggal lahir di Tanah Laut 15 Maret 2001. Alamat di Desa Kebun Raya, Kecamatan Kintab, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kemudian untuk riwayat pendidikan itu dari SDN 1 Kebun Raya 2007 sampai 2013, kemudian SMP-nya ada di SMPN 2 Kintab tahun 2013 sampai tahun 2016, terus sekolah menengah atas negeri 2 Kota Banjarmasin tahun 2016 sampai 2019, kemudian menempuh pendidikan S1 Pendidikan Matematika Universitas Lambung Mangkurat 2019 sampai 2023. Untuk riwayat organisasi, beliau ini pernah aktif sebagai anggota Departemen PKM PPFIM ULM tahun 2019 tahun 2020, Wakil Ketua Departemen PKM PPFIM ULM tahun 2020 sampai 2021, anggota Departemen Minat Bakat dan Budaya BEM FKIP ULM
tahun 2020 sampai 2021. Kemudian anggota Divisi Kerohanian Himaptika FKIP-ULM 2020 sampai 2021 sampai tahun 2022. Saat ini beliau juga pekerjaan beliau di sini dicantumkan ya teman-teman sebagai pengajar privat matematika tahun 2019, juga pernah mengajar bimbel superkelas tahun 2020, terus menjadi admin LPK Biltech Borneo 1 September 2021 sampai 30 Desember 2022. Kemudian menjadi instruktur LPK Biltech Borneo 16 Januari 2023 sampai 30 April 2024. Kemudian beliau juga memiliki sertifikat di operator kantor junior BNSP 2022, sertifikat kompetensi instruktur tahun 2023, upgrading metodologi kualifikasi 3 instruktur swasta tahun 2023, kemudian sertifikat di BEMTEK pembinaan LPKS tata cara perizinan dan akreditasi LPK BLK tahun 2024, dan beliau ini memiliki keahlian di program Microsoft Office, program Google Workspace, dan program analisis statistik SPSS. Alhamdulillah, itulah tadi pembacaan riwayat organisasi, pendidikan, dan pekerjaan beliau dari Kak Laila ya. Gimana Kak? Udah siap untuk mengisi workshop pada malam hari ini? Ya, selalu siap dong. Alhamdulillah. Selanjutnya room meeting saya serahkan kepada Kak Laila. Dipersilahkan Kak. Baik, oke. Terima kasih kepada Kak Aulia sudah mempersilahkan ya. Oke, selamat malam teman-teman semua. Mungkin langsung, ya oke. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, sehat terus, amin. Oke, di sini saya izin mau share screen dulu. Oke, karena udah dikenalin nih sama Kak Aulia tadi tentang saya, jadi kayaknya nggak perlu perkenalan lagi ya. Yang bener Pak, astagfirullahaladzim. Ya, bisa di-mute dulu ya, teman-teman. Oke, nah, saya nggak perlu perkenalan lagi ya, jadi langsung aja nih ke pembahasan kita. Di sini saya izin mau sharing pengetahuan ya, jadi bisa untuk menambah wawasan teman-teman juga dalam hal penyusunan makalah nih ya, khususnya menggunakan Microsoft Word gitu. Karena ini kan mungkin kalau saya dulu sih ini salah satu problem ketika menjadi mahasiswa ya, karena kan udah dianggap kayak makanan kita gitu, bikin makalah terus kan ya, untuk memenuhi tugas-tugas gitu. Oke, di sini yang pertama, sebelum kita nanti ke Microsoft Word-nya atau sebelum kita bikin makalahnya di Microsoft Word, alangkah lebih baiknya kalau kita tahu dulu nih tentang makalah ya. Nah, jadi di sini yang pertama tentang pengertian makalah. Nah, sumber dari KBBI yang saya ambil di sini ada dicantumkan 2 pengertian. Jadi, pengertian makalah yang pertama itu adalah sebuah tulisan resmi yang keperluannya untuk dipublikasi gitu. Yang kedua, makalah juga adalah karya tulis pelajar atau mahasiswa dalam rangka pelaksanaan tugas. Nah, mungkin yang poin kedua ini ya, yang sering kita temui gitu. Kita membuat makalah untuk memenuhi tugas mata kuliah atau kalau sekolah berarti mata pelajaran gitu ya. Oke, ini secara umumnya pengertian makalahnya. Nah, selanjutnya struktur makalah. Nah, mungkin dulu waktu sekolah, mungkin di SMA udah diajarin juga kan ya, struktur-struktur karya tulis ilmiah. Nah, salah satunya makalah nih. Nah, makalah itu isinya ada cover ya kan, ada cover atau bagian depannya gitu. Terus ada kata pengantarnya, terus ada daftar isi ya kan, daftar isi, kemudian ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini biasanya yang isinya kayak latar belakang, kemudian tujuan penulisan ya kan ya, rumusan masalah, dan
lain-lain gitu. Kemudian ada pembahasan ya di bab 2-nya. Nah, pembahasan ini biasanya mulai mencantumkan atau menjabarkan materi yang menjadi tema makalahnya begitu. Itu biasanya di sini. Kemudian ada bab 3-nya yaitu penutup. Nah, kalau untuk penutup ini biasanya isinya ada kesimpulan ya sama saran biasanya kayak gitu. Terus terakhir ada daftar pustaka atau daftar rujukan, itu sama aja. Nah, di sini yang di bagian akhir ini akan mencantumkan sumber-sumber yang kita ambil gitu. Nah, untuk penulisan daftar pustaka sendiri kan banyak style yang dipakai ya. Jadi nanti itu tergantung dari instansi ataupun pedoman yang teman-teman gunakan. Nanti ya ada apa style, kemudian eh, ya style yang lain nanti kita lihat langsung di Microsoft Word-nya ada pilihannya ya. Oke, itu untuk struktur makalahnya. Oke, selanjutnya di sini saya ringkaskan ya. Jadi kayak poin-poin intinya nih kalau mau bikin makalah. Ini ada beberapa caranya. Yang pertama, kita tentukan dulu tema atau topiknya yang mau diangkat di dalam makalah itu. Nah, kalau tugas biasanya kan udah ditentuin nih ya temanya. Buat makalah tentang kewirausahaan misalnya gitu. Dan lain-lain kayak gitu. Selanjutnya, membuat judul makalah. Nah, tema sama judul kan beda ya. Tema itu biasanya kan lebih luas nih. Kalau judul kita yang bikin udah spesifik gitu, mau bahas tentang apa ya kan. Nah, kemudian kita menyiapkan data atau referensi atau sumber-sumber yang mau kita pakai di makalahnya gitu. Jadi kita kumpulin dulu sumber-sumbernya gitu. Kemudian kita bikin kerangka tulisannya. Nah, kerangka tulisan itu patokannya di mana? Patokannya di struktur makalah tadi, atau bisa juga pedoman yang teman-teman pakai ya, tergantung dari instansi maupun sekolah ya, atau tempat teman-teman membuat makalah ini. Kemudian membuat makalahnya itu sesuai dengan pedoman gitu. Dan terakhir, kita lakukan pemeriksaan ulang atau kita review lagi ya, kita lihat lagi, kita edit lagi untuk menyempurnakan makalahnya. Kalau misalnya ada yang typo atau mungkin ada halaman yang belum tercantum dan sebagainya gitu. Jadi perlu kita periksa dulu atau kita lakukan pengeditan. Oke. Oke, nah itu tadi untuk pengetahuan umumnya ya, atau awalannya nih sebelum kita bikin makalah. Jadi yang perlu diketahui tadi ada struktur sama cara membuatnya. Nah, sekarang kita langsung ke Microsoft Word-nya ya, kita praktek. Oke. Ya, mungkin dalam 9 menit ke depan teman-teman nanti akan dikirimi link Zoom dulu ya. Jadi kayaknya nanti mau ke... Oke. Sebentar. Oke, nah di sini saya sudah membukakan ya aplikasi Word-nya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebelum kita menulisnya. Nah, yang pertama adalah kita simpan filenya di awal ya. Jadi sebaiknya kita simpan filenya di awal. Itu ada alasannya ya, kenapa? Nah, misalnya nih teman-teman ngerjakan makalah pakai laptop yang harus dicolok ke listrik atau harus dicas kayak gitu ya. Terus atau mungkin teman-teman ngerjakan pakai komputer. Ya, jadi kalau misalnya listrik tiba-tiba mati nih, otomatis kan kerjaannya kalau nggak disimpan hilang gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi itu, jadi kita simpan filenya di awal gitu. Jadi sambil jalan, sambil teman-teman ngerjain, sambil di-save. Nah, atau bisa juga teman-teman aktifkan fitur auto save gitu. Jadi kita nggak khawatir lagi kalau misalnya laptop tiba-tiba mati atau listriknya padam gitu. Kita nggak khawatir lagi karena filenya udah kesimpan gitu. Nah, karena ini sudah saya simpan ya, jadi langsung aja tinggal saya simpan-simpan. Oke, selanjutnya kita atur layout. Nah, layout kalau dalam dokumen Word ini, dia menunya ada di layout. Oke, jadi yang perlu kita setting pertama adalah size atau ukuran kertas. Nah, untuk ukuran kertas, ini sesuaikan dengan pedoman ya. Di sini saya mau mencontohkan A4. Nah, kan sering nih dipakai ya ukuran kertas A4 gitu. Kita pilih di sini. Oke. Oke, untuk yang selanjutnya, yang disetting adalah margin.
Nah, margin atau batas tulisan ini juga biasanya ditentukan ya di tugas-tugas makalah atau KTI lainnya. Sesuaikan juga sama pedoman teman-teman gitu. Jadi kalau kita pilih margin, nah di sini dia udah ditentuin nih banyak yang disediakan oleh Word-nya. Nah, jadi kalau kita masukin margin atau batas penulisan sendiri, kita tinggal pilih yang custom margin. Nah, di sini kita setting. Nah, margin itu kan ada 4 ya yang disetting, ada top atau atas, left kiri, bottom bawah, dan right kanan. Kadang kan ada tuh petunjuk makalah margin 4433, nah gitu kan ya kadang. Nah, ini kita settingnya di bagian margin, di layout margin. Jadi ada atas, kiri, bawah, dan kanan. Oke, di sini saya mau mencontohkan yang 3 semua aja ya. 3, jadi tinggal diganti di bagian marginnya. Oke, disesuaikan sama pedoman. Oke. Oke, kalau sudah tinggal di oke. Nah, maka di sini dia akan berubah nih batas penulisannya sesuai yang kita setting tadi gitu. Jadi di sini 3, 3, 3 dan 3. Oke. Selanjutnya kita ke home lagi. Nah, yang kita setting apa? Font dan line spacing. Nah, ini sering kan ya. Biasanya kalau KTI itu fontnya disuruh yang Times New Roman. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi, disesuaikan sama pedoman kembali ya. Kalau yang saya sering temui itu ini sih, Times New Roman. Kita pilih. Kemudian di sini ada ukuran tulisannya juga. Oke, saya pilih misalnya 12. Nah, kemudian line dan paragraph spacing di bagian paragraf. Di sini ada line paragraph spacing. Itu dipilih. Nah, di sini ada pilihannya nih. Spasinya mau berapa gitu kan ya. Ini dipilih aja. Sesuaikan juga sama pedoman. Oke, contohnya di sini saya 1,5. Oke. Nah, ini untuk tulisannya sudah tersetting seperti itu ya. Oke, kemudian yang perlu kita buat selanjutnya adalah cover dulu nih. Oke, cara bikin covernya kayak gimana ya? Oke, nah untuk format cover, kembali lagi sesuaikan sama pedoman. Ya, di sini saya mau mencontohkan format yang pernah saya buat ya. Jadi, kita buat rata tengah di bagian paragraf. Kemudian saya tulis makalah. Nah, di sini makalahnya saya misalnya tentang kewirausahaan ya. Judulnya merencanakan ide suatu usaha. Oke. Kemudian jarak antar tulisannya ini juga disesuaikan sama pedoman ya, sama pedoman. Nah, kemudian kadang ada yang kayak gini ya, makalah ini untuk dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Nah, ini contohnya saja ya, yang diampu oleh, di sini bisa dituliskan nama dosen ya, gurunya. Nah, kemudian kita kasih jarak lagi nih untuk logo gitu. Oke, diingatkan lagi ya teman-teman, pokoknya format covernya ini tergantung dari pedomannya. Nah, di sini saya, karena nggak ada logonya di sini, saya pakai shapes aja deh. Oke, contohnya kayak gini. Nah, di sini contohnya logo ya, ingat ini logo. Logo, oke. Oke, kemudian kita kasih jarak lagi ke bawah. Biasanya ada nama penyusunnya ya, disusun oleh atau penyusun gitu, itu ya terserah ya, tergantung pedoman lagi. Misalnya saya, lalu ada NIM biasanya kan kayak gitu ya. Oke, bebas aja deh kayak gini. Kayak kurang lebih seperti itu. Kita ke bawah lagi, enter lagi. Baru biasanya di bagian bawah itu ada informasi tentang program studi ya kan. Program studi apa? Oke, ulun misalnya ketik aja deh. Terus fakultas kayak gitu ya, bebas sih. Universitas. Oke, ini disesuaikan sama format yang biasanya kan tiap instansi itu beda ya. Jadi tinggal disesuaikan aja. Oke. Dan terakhir tahun biasanya kayak gitu. Nah, terus bisa kita lihat dulu. Nah, ini yang sudah diisikan. Nah, selanjutnya tinggal kita sesuaikan aja untuk jarak, kemudian ukurannya ya kan. Nah, sebelum kita edit,
kita enter dulu sekali, kita masukkan halaman kosong baru di sini ya, untuk nulis bagian selanjutnya, yaitu kata pengantar. Nah, sebelum kita edit yang cover, kita bisa ke insert, kemudian blank page. Nah, di sini nanti buat nulis bagian selanjutnya. Terus kita edit dulu yang bagian cover. Nah, untuk cover, di sini saya contohnya font yang bagian atas ini 14. Ini contoh aja ya. Kemudian bold, bagian bawah juga sama. Bold, kemudian 14 fontnya. Oke, lalu tinggal kita sesuaikan di sini. Biasanya kan cover itu tulisannya agak ke tengah-tengah gitu. Nah, ini juga boleh disesuaikan, oke? Baik, contohnya seperti ini. Oke. Ini contoh covernya, contoh ya teman-teman, ingat contoh. Jadi bisa beda nih tiap instansi covernya, kadang ada yang logonya di atas kan ya. Kemudian di sini ada nama yang lain gitu. Oke, ini contohnya. Oke, untuk bagian selanjutnya yaitu kata pengantar dan seterusnya. Nah, untuk bagian selanjutnya, karena kita kan nanti mau bikin daftar isi nih. Nah, jadi kita isi dulu kerangka makalahnya. Apa aja isi makalahnya gitu kan ya. Oke, patokan kita tadi kerangkanya itu isinya apa aja ya? Kita bikin rata kiri kanan dulu supaya di pinggir gini. Oke, untuk isian makalahnya di situ kan tadi ada yang namanya kata pengantar. Oke, kita bikin kerangka tulisan ya. Kata pengantar, kemudian ada daftar isi, kemudian ada bab 1 pendahuluan, kemudian ada bab 2 pembahasan, dan bab 3 itu penutup. Terakhir adalah daftar pustaka. Oke, seperti ini. Nah, ini isi-isi yang akan kita gunakan, yang akan kita tulis ya. Oke, jadi kita tulis dulu nih kerangkanya untuk bagian umumnya, gitu. Untuk bagian judulnya, sorry. Nah, selanjutnya kita gunakan heading 1 supaya nanti dia muncul di bagian daftar isi gitu. Oke, di sini caranya bisa kita blok, kemudian kita pilih heading 1. Ya. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi yang ini tadi kita gunakan heading 1 gitu ya. Kalau kita lihat makalah yang udah jadi kan biasanya tuh kayak gini. Ya kan? Di bagian yang caps lock atau kapital semua ini, yang bagian utamanya ya, ini menggunakan heading 1. Kemudian poin-poin di dalam sini, nah itu menggunakan yang heading 2 gitu. Jadi perlu diperhatikan juga nih heading 1 sama heading 2-nya. Oke, itu dulu. Nah, kita kembali ke sini. Nah, setelah kita buat heading 1 di bagian kerangka yang ini, kita ke rata kiri dulu ya. Nah, kemudian kita isi lagi nih poin-poin di setiap bagian utamanya. Kalau di kata pengantar itu kan biasanya paragraf aja ya, paragraf. Kalau daftar isi nanti bisa kita isi menggunakan daftar isi otomatis. Nah, kemudian di bagian bab 1 pendahuluan. Nah, di sini bisa kita isi. Oke, kita enter. Biasanya kan di bagian bab 1 atau di pendahuluan ini kan ada latar belakang ya. Kita tulis juga kerangkanya. Latar belakang. Kemudian biasanya ada rumusan masalah. Kemudian ada tujuan. Ya kan? Ini contohnya aja ya. Nah, kemudian ini kita bikin heading 2. Jadi sama ya, kita blok, kemudian kita pilih heading 2. Oke, ini sama ya, rata kiri ya. Rata kiri, sorry. Oke, nah selanjutnya biasanya kan kalau untuk penomoran ini ada yang 1.1, 1.2, atau ada juga yang pakai poin A, B, C. Nah, itu disesuaikan sama pedoman teman-teman gitu. Nah, di sini saya mau mencontohkan kalau kita gunakan poin-poin yang nomor ya, 1.1 dan seterusnya. Jadi kita bisa gunakan yang namanya numbering. Sama masih di menu home, kita pilih di bagian paragraf, di sini ada numbering. Nah, di sini kita pilih numberingnya, di sini banyak pilihannya ya. Nah, misalnya di tempat teman-teman ini belum ada poin-poin yang seperti ini, teman-teman bisa memasukkan di bagian define new number format. Nah, di sini di bagian number format kita bisa memasukkan di sebelum angka 1. Kalau untuk bab 1 berarti kan 1.1 dan seterusnya gitu ya.
Nah, kita bisa lihat di previewnya apakah udah sesuai sama yang kita mau atau belum gitu. Oke, di sini titiknya mau saya hapus aja. Oke, kayak gini contohnya. Lalu kita oke. Nah, maka dia akan bagian heading 2-nya akan berubah nih, numberingnya ya, berubah jadi 1.1 dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya kita bikin lagi poin di bab selanjutnya. Misalnya di bab 2, apa aja isinya? Di bagian pembahasan. Oke, di sini karena tentang kewirausahaan tadi ya, di sini saya misalnya mau menjabarkan tentang pengertian dulu ya, tentang pengertian wirausaha. Oke, kemudian cara memilih bidang usaha misalnya. Oke, ini beberapa poin aja. Sama caranya ya, kita blok, kemudian kita pilih heading 2, lalu kita buat numberingnya. Berarti kan menggunakan, kalau yang bab 2 berarti 2.1 gitu ya. Nah, di sini previewnya kelihatan. Dan seterusnya. Lalu kita oke. Nah, seperti ini. Untuk yang selanjutnya sama nih, di bab 3 atau penutup. Biasanya kan isinya itu ada kesimpulan, kemudian ada saran ya. Oke, tergantung lagi nih sama pedoman. Nah, di sini contohnya kesimpulan, kemudian ada saran. Oke, sama ya, kita blok, kemudian kita pilih heading 2, lalu kita masukkan numberingnya. Berarti kalau yang bab 3 itu 3.1 dan seterusnya. Ya, oke. Nah, di sini. Nah, jadi sudah terstruktur nih tulisan kita ya. Untuk kerangka tulisannya, tinggal kita isi aja. Masing-masing bab itu apa isinya ya kan? Oke. Nah, karena setiap bagian utama atau setiap bab ini halamannya terpisah, kita bisa pisahkan di awal dulu. Jadi, dimulai dari kata pengantar. Ini kan halaman yang berbeda dengan daftar isi gitu ya. Jadi, cara memisahkannya kita bisa klik di sini. Kemudian kita ke layout, kita pilih, kita ke insert ya. Kemudian blank page gitu. Kalau ada yang lebihan kayak gini, bisa di-delete aja pakai delete yang di keyboard. Kayak gini. Bisa juga di sini ya. Pokoknya kita insert halaman baru. Oke, seperti ini. Kemudian, nah berarti kan bab 1 sama bab 2 itu kepisah. Nah, bisa kita insert lagi. Kemudian, ini juga terpisah kan ya. Kita ini juga terpisah. Oke, seperti ini. Nah, jadi kalau kita perkecil halamannya, maaf, kalau kita perkecil tampilannya, Oke, nah kalau kita lihat di sini dia halamannya udah kepisah-pisah ya kan. Nah, terus tinggal kita isi nih di setiap heading satunya. Nah, contohnya di kata pengantar. Bisa kita isi dulu nih di bagian kata pengantar. Untuk kata pengantar mungkin judulnya biasanya rata tengah gitu ya. Nah, kayak kemudian di bagian teksnya, nah itu disesuaikan lagi ya kata pengantarnya kayak gimana. Di sini saya ada contohnya. Mungkin langsung kopas aja supaya cepat. Oke, di sini contoh. Oke. Terus kita paste. Oke, nah di sini bisa diatur untuk paragrafnya ya. Mungkin biasanya ada yang pakai indentasasi atau bisa juga pakai tab ya, tergantung teman-teman juga gitu. Nah, di sini saya contohnya pakai indentasi deh. Oke, kemudian di bagian bawah biasanya ada kotaknya ya kan. Balikan dulu. Banjarmasin Juni 2024. Oke, kemudian di bawahnya ada penyusun biasanya. Oke, ini contohnya aja. Terus kita taruh di sebelah kanan biasanya ya. Tinggal kita geser menggunakan indentasi ini. Atau menggunakan tab juga bisa ya, sama aja.
Oke, ini untuk kata pengantar. Nah, selanjutnya kita tulis untuk daftar isi kita nanti di akhir, kita skip dulu. Oke, kemudian bab 1. Nah, di bab 1 ini kita isi untuk mulai dari latar belakang, kemudian rumusan masalah dan tujuan. Oke, di sini supaya cepat saya contohkan yang udah ada aja ya. Jadi di sini latbelnya ada. Oke, ini contohnya. Sorry. Oke. Oke, kemudian rumusan masalah. Oke, rumusan masalah ini bisa teman-teman isi poin-poin, itu tergantung lagi ya. Jadi rumusan masalah itu kan kadang ada berpoin lagi nih. Kadang ada yang nulisnya itu 1.2.1, nah gitu. Dan seterusnya. Ada juga yang pakai nomor. Nah, itu tergantung lagi ya. Nah, di sini mungkin saya mau contohkan juga misalnya rumusan masalahnya itu ada 2 mungkin ya. Apa yang dimaksud dengan usaha? Kemudian yang kedua, bagaimana cara memilih bidang usaha? Oke, di sini contohnya ada 2. Kemudian sama ya, kita blok, lalu kita formatnya kita sesuaikan. Times New Roman 12, rata kiri kanan biasanya. Kemudian kita kasih penomoran. Nah, penomorannya ini tergantung lagi ya. Nah, di sini saya mau mencontohkan, dia kan 1.2 nih. Berarti 1.2.1 kayak gitu, misalnya kayak gini. Jadi oke. Oke, jadi seperti ini. Kalau misalnya perataannya di sini posisinya kurang ke tengah, itu bisa teman-teman geser menggunakan indentasi yang ada di atas atau di ruler. Oke, tinggal disesuaikan. Oke, seperti ini. Oke, kemudian sama halnya dengan tujuan. Tujuan juga kayak gitu ya. Jadi tinggal ditulis poinnya apa. Berarti kan kalau dari rumusan masalah, mungkin misalnya pengertian usaha, kemudian lagi memahami. Kemudian yang kedua ada, nah ini contoh saja, jadi nanti tinggal disesuaikan, oke? Sama, oke, kita pilih define berarti 1.3.1 dan seterusnya. Oops, kok di cancel? Oke, tinggal di oke. Oke, seperti ini. Nah, oke. Nah, ini contohnya untuk bab 1. Nah, kemudian di bagian bab 2. Bab 2 juga sama, tinggal teman-teman isi aja nih. Oke, tinggal teman-teman isi sesuaikan sama makalahnya ya. Di sini saya udah ada contohnya, jadi tinggal kopas saja. Oke. Oke, untuk poin kedua juga sama. Ini sebenarnya lokasi. Oke, seperti ini. Bisa di mute dulu nggak? Nggak jelas tadi suaranya, maaf ya. Oke, saya lanjutkan di sini untuk bab 2-nya ya, untuk pembahasan. Biasanya sih ini rata tengah nanti ya terakhir. Kemudian di bab 3, nah ini kesimpulan sama saran, silahkan diisi aja sesuai sama isi makalah teman-teman. Di sini ada nggak kesimpulan? Oke, ada. Nah, tinggal di edit. Oke, kemudian saran juga sama.
Untuk isi-isinya udah ya, udah diisi di sini. Kita lihat lagi dari atas. Nah, ini cover, kemudian kata pengantar, selanjutnya daftar isi, ini kita taruh di tengah juga ya berarti ya. Kemudian bab 1 pendahuluan. Nah, ini kita taruh tengah juga. Nah, biasanya kan tulisan bab 1 kayak gini, pertulisan pendahuluannya itu di bawah ya. Jadi kalau kita mau mengenter si pendahuluannya ini, gunakan shift ya, shift enter. Kayak gini. Nah, jadi si tulisannya ini nanti nggak kepisah sewaktu di daftar isi gitu. Oke. Selanjutnya juga sama di bagian bab 2, shift enter. Terus kita taruh di tengah. Oke, bab 3 juga sama. Kita taruh tengah, kemudian penutupnya shift enter. Nah, selanjutnya di bagian daftar pustaka, ini juga di tengah. Oke. Ya, selanjutnya, oke, ini untuk struktur penulisannya. Oke, saya lanjutkan ke bagian menyeting halaman ya, menyeting halaman. Nah, kalau untuk halaman itu kan biasanya cover itu nggak ada halamannya. Sebentar ya. Ini, oke, untuk mengatur halaman kita bisa gunakan yang namanya header and footer ya di Microsoft Word ini. Cara mengaktifkan header and footer itu kita bisa tinggal double klik di bagian bawah atau atas kertas atau lembar kerjanya ini ya. Tinggal di double klik, nah maka dia muncul di sini ada footer, kalau yang bagian atas itu header. Dan di sini ada menunya nih, header and footer. Oke, untuk halaman di sini saya mau mencontohkan yang halamannya di bawah ya, di tengah gitu. Nah, jadi caranya kita tinggal ke header and footer, lalu di sini pilih page number-nya. Page number-nya kalau top of page itu berarti kan atas. Nah, karena kita mau halaman yang di bawah, maka menggunakan bottom gitu. Nah, di sini ada pilihannya, yang sebelah kiri, tengah, atau kanan gitu. Di sini saya mau mencontohkan yang tengah, jadi tinggal pilih yang tengah. Oke, nah kalau kita lihat ke atas, kan ini covernya masih ada halaman ya. Kita nggak mau ada halaman, maka kita pilih yang di bagian header and footer ada different first page. Nah, ini kita centang. Nah, maka si covernya nggak ada halamannya gitu, langsung ke kata pengantar, kayak gini. Oke, begitu. Kita close dulu. Nah, kemudian untuk halaman kan biasanya nih beda ya halaman antara kata pengantar, daftar isi berbeda dengan ketika udah memasuki di bab isinya kayak pendahuluan gitu. Biasanya kan kalau yang sebelum bab 1 itu penomorannya pakai Romawi yang kecil, yang I kecil, I besar itu, sorry ya. I kecil, I kecil gitu. Baru setelahnya menggunakan angka. Nah, itu caranya kita break. Nah, di bagian mana? Di bagian sebelum kita mau ngasih penomoran angka, halaman angka ya. Berarti kan sebelum bab 1 nih. Kita klik di sini. Oke, di halaman paling terakhir. Bisa di-enter nggak apa-apa deh. Sorry. Oke, pokoknya yang kursor paling terakhir di bagian daftar isi gitu. Terus kita layout, kita pilih breaks, kita pilih next page. Nah, ini kalau ada yang lebihan bisa di-delete juga kayak tadi. Nah, setelah itu baru kita edit dulu di bagian penomoran halaman yang pertama dulu, yang kata pengantar ya kan. Sama kayak tadi, kita aktifkan header-nya, header and footer. Lalu di sini kita pilih page number-nya.
Page number-nya tetap di tengah ya. Oke, tetap di tengah. Kemudian kita pilih formatnya di sini, format page numbers. Nah, di bagian number format kita bisa pilih yang kita mau pakai gitu. Karena tadi kan contohnya mau pakai yang i kecil ini. Oke, kalau sudah tinggal kita oke. Nah, sebelum itu di sini ada page number ya. Kalau continue from previous section ini artinya dia dimulai dari nomor 2 nih. Dari I2 gitu. Kalau misalnya mulainya mau dari I1 itu bisa dipilih di sini. Start ya. Gitu. Terus di oke. Nah, maka kita lihat di kata pengantar. Kemudian di sini daftar isi. Nah, oke, ya sudah. Oke, nah di sini untuk halamannya udah ya, jadi I kecil. Nah, kemudian kita setting yang bagian babnya. Nah, bagian bab kita pilih di bab satunya ya. Oke, di sini kita pilih yang angka kan ya, masih angka. Startnya dari 1. Bentar. Ini coretan apa? Oke. Tadi kan tengah ya, tengah. Lalu formatnya benar ya tadi, yang 1, 2, 3. Oke, kalau sudah di oke. Nah, maka seperti ini penomorannya, halamannya ya. Sudah tersusun, jadi yang bagian kata pengantar sama daftar isi menggunakan I kecil, kemudian halaman yang bagian bab 1 dan seterusnya itu sudah menggunakan angka gitu, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, oke, kalau halamannya sudah sesuai, tinggal kita aktifkan di daftar isi ya. Jadi daftar isi otomatisnya itu kita pilih dulu di mana mau bikin daftar isinya, kita klik, lalu kita pilih reference, kemudian kita pilih table of content. Nah, di sini kita bisa pilih stylenya ya. Sini contohnya mau yang satu. Nah, jadi maaf. Bentar. Oke, di sini contohnya. Nah, jadi tinggal dipilih di bagian daftar isi otomatis ini ya, sorry. Daftar isi otomatis gitu. Saya mau mencontohkan yang ini. Oke, kalau ada bagian yang nggak perlu, ini boleh dihapus aja. Oops. Dihapus kayak gini. Nah, kemudian fontnya juga bisa disesuaikan. Misalnya mau Times New Roman nomor 12, kemudian spasinya 1 biasanya ya, dan seterusnya gitu. Nah, jadi di sini daftar isinya dia menyesuaikan heading. Yang ini tadi heading 1, yang ini heading 2 gitu. Oke, ini untuk halaman dan daftar isi otomatis. Nah, selanjutnya yang terakhir itu tentang membuat daftar pustaka ya. Oke, kalau untuk penulisan daftar pustaka, susunannya kan kita udah belajar mungkin di mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Cuman kalau kita masukin atau ngetik satu-satu kan cukup memakan banyak waktu, apalagi banyak referensi yang kita gunakan gitu. Jadi kalau mau menggunakan fitur daftar pustaka itu di Microsoft Word, kita tinggal pilih menu di reference. Kemudian kita perhatikan di bagian grup citasi dan bibliografi. Nah, di sini. Yang pertama, kita akan gunakan insert citasi di sini untuk memasukkan sumbernya. Kemudian, manage search itu untuk memanajemen atau mengatur lagi sumber-sumber yang akan kita tampilkan di sini. Nah, kemudian ada style. Nah, style ini berkaitan dengan style daftar pustaka yang kita pakai. Apa yang dipakai gitu. Nah, kalau yang sering saya temui itu menggunakan apa style ya. Jadi saya di sini mau mencontohkan apa style gitu. Oke, kita mulai. Nah, di sini saya mau mencontohkan kalau sumbernya dari website sama jurnal mungkin ya. Jadi 2 contoh nih. Caranya yang pertama kita insert citasi, insert citation, kemudian add new search. Oke, nah di sini ada type of search. Nah, di sini tergantung
sumbernya. Jadi sumbernya apakah buku atau jurnal atau website dan lain-lain. Nah, itu dipilih dulu tipe sumbernya apa gitu. Oke, contoh pertama di sini saya mungkin website ya. Jadi dari website. Nah, baru kita isi di bawahnya gitu. Yang pertama ada author, tuh penulis. Oke, contohnya di sini saya sudah membuka beberapa website. Contohnya ini. Jadi author itu kan penulis ya. Di sini ada penulisnya. Oke, kemudian kita nanti juga perlu judulnya ya kan, judulnya. Kemudian juga perlu ini apa? Linknya ya kan, dia gramedia.com ya. Oke, kita kembali. Ini autornya. Oh, nggak bisa di-focus. Siapa tadi? Rashida. Kemudian name web page itu judulnya ya. Judulnya ini, kemudian name of website-nya kan dari Gramet ya. Ini. Nah, kalau nama website itu biasanya kayak gini sih, gramedia.com. Oke, ini juga tergantung ya teman-teman. Pokoknya kalau untuk daftar pustaka itu kan kadang ada peraturan tuh nggak boleh pakai website, harus jurnal. Nah, itu ya disesuaikan lagi ya di sini. Nah, kemudian kalau ada tahun nih, tahunnya tadi ada tidak ya? Tahunnya apakah ada? Oke, tidak ada. Karena website ya, jarang mungkin. Dan di sini saya contohkan deh, misalnya 2020. Oke. Ini misal saja. Lalu setelah itu di OK. Oke, yang ini bisa dihapus dulu. Nah, selanjutnya mungkin kita ada sumber yang lain. Jadi kalau kita udah memasukkan di insert citation, kalau kita klik manage search, nah di sini dia udah ada nih di current list. Current list itu artinya list yang terakhir kita masukin nih. Apa? Kan tadi Roshida ini ya tentang pengertian wirausaha, dia ada di bagian sini. Gitu. Kalau kita mau masukin lagi, bisa juga ya tetap di insert citation. Kita add new search lagi. Nah, contohnya yang kali ini saya mau pakai jurnal artikel. Nah, tinggal diklik, kemudian kita buka jurnalnya. Saya udah download tadi. Ini. Jadi judulnya itu konsep kewirausahaan. Nama jurnalnya ini. Kemudian ini autornya. Oke. Ini ya, tinggal dimasukin aja. Karena dia 2 orang, kita kasih pemisah pakai titik koma ya, biasanya kayak gitu sih. Sama Syamsu. Oke. Nah, judul jurnalnya tadi apa? Konsep ini. Kemudian nama jurnalnya. Nama jurnal inovasi. Oke, tahunnya. Tahunnya 2024. 3640. 2024. Nomornya 36 sampai 40. Nah, kalau sudah tinggal di OK. Oke, ini bisa dihapus dulu. Nah, jadi cara menampilkan sumber-sumber yang sudah kita masukkan di sini, kita bisa pilih bibliografi, kemudian kita insert bibliografi. Nah, gitu. Jadi di sini yang kita masukkan tadi dia udah muncul nih. Nah, jadi nggak apa ya, tergantung banyaknya yang kita masukkan. Kalau kita masukin 5 berarti 5 nanti yang tampil di sini gitu ya. Tinggal kita sesuaikan font, kemudian ukuran tulisan dan spasi dan sebagainya gitu. Sama ya, harus diblok dulu, kemudian kita pilih home. Ukurannya mungkin. Oke, kemudian tata kiri kanan, kadang biasanya tuh spasi 1. Oke, ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, begitu ya. Jadi kalau misalnya untuk daftar pustaka ya, kalau daftar pustaka itu sebaiknya dimasukin dulu nih semua sumber-sumbernya, baru nanti di insert bibliografi gitu. Baru dia akan muncul semuanya di sini. Nah, kemudian tinggal teman-teman edit ya, kalau misalnya ada yang kurang rapi atau ada yang kurang sesuai dengan pedoman gitu, bisa diperbaiki dulu. Nah, untuk daftar isi jangan lupa diupdate nih, barangkali kalau teman-teman udah
memasukkan udah memasukkan pemaparan yang lain, itu kan biasanya halamannya berubah ya. Itu tinggal teman-teman klik aja di bagian sini, pilih yang update table. Oke, bisa update page number-nya gitu. Jadi di sini tinggal diklik, lalu oke. Nah, kalau halamannya berubah, di sini akan otomatis berubah juga. Kayak gitu. Oke, itu contoh penyusunan makalah dari saya ya. Jadi nggak mesti harus kayak gitu makalahnya, tergantung pedomannya lagi ya. Cuman kalau gambaran umumnya dalam hal bikin cover, kemudian membuat daftar isinya sampai daftar pustaka, ya kurang lebih seperti itu tadi ya. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Laila atas pemaparannya ya tentang workshop penyusunan makalah. Kita masuk ke sesi tanya jawab aja nih Kak. Jadi kita akan persilahkan untuk teman-teman yang mau bertanya. Kita akan kasih 2 kesempatan untuk teman-teman bisa langsung tulis di room chat ataupun langsung raise hand kayak gitu. Silakan teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Halo, isi. Ya. Saya Silakan, boleh Kak. boleh tanya Kak. Boleh. Ya, sebelumnya mohon izin. Ya, mohon maaf videonya dimatikan karena jaringan sedang lelet ya. Ya, jadi mungkin boleh ditampilkan sedikit Kak tadi untuk yang bagian penomoran halaman Kak Laila. Yang di bagian bab Kak, bab 1 misalnya tadi contohnya. Nah, mungkin pertanyaan saya, Kak, itu kan kalau misalnya di bagian atas itu kan untuk penomoran-penomorannya kan itu pakai angka Romawi. Nah, terus pas sudah di bagian bab itu kan sudah menggunakan angka normal. Nah, tapi kan itu kan untuk posisi nomor babnya kan di tengah. Biasanya kan beberapa panduan itu kita diminta misalnya di bagian bab itu memang halamannya itu di tengah nomornya, terus di slide selanjutnya atau lembaran selanjutnya itu biasanya untuk nomor halamannya itu di pojok kanan atas. Nah, itu gimana ya Kak cara ngaturnya kira-kira Kak? Mungkin itu saja Kak pertanyaannya, terima kasih. Karena sering kayak bingung-bingung sendiri karena jarang buka Word kan, jadi kadang bingung lagi gimana cara ngaturnya. Itu saja mungkin, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Muris ya untuk pertanyaannya terkait dengan tata letak penomoran kayak gitu ya. Pada Kak Laila gimana? Apakah bisa menangkap pertanyaannya? Oh ya, saya paham. Langsung dijawab aja Kak mungkin. Ini Ya. boleh. Oke, saya jawab ya. Jadi terkait dengan penomoran atau halaman di sini, kita itu berkaitan sama layout yang bagian bricks tadi. Bentar ini. Oke, di bagian layout Mohon di maaf, brick ada yang ya, di bagian brick gitu. Jadi kalau kita mau memisahkan format antara satu halaman ke halaman berikutnya, itu kita pilih dulu ya posisinya. Kan kita mau nge-break nih dari halaman 1 sama halaman 2 supaya formatnya beda. Nah, itu kita bisa break. Maaf ini. Oke, jadi di sini klik, lalu kita pilih layout, kita break, pilih yang next page. Oke, jadi kalau udah kita break, dia sectionnya akan berbeda. Kita coba lihat. Oke. Nah, di sini kita lihat di bagian nomor 1 dia adalah section 2. Kemudian kita ke bawah lagi dia udah jadi section 3 gitu. Nah, maka di sini bisa kita ubah kalau dia
kita ubah di sini, yang di atas nggak akan ikut keubah gitu ya. Jadi contohnya di sini langsung ubah aja ya formatnya. Oke, kita mulai dari nomor 2 ya berarti. Kemudian di oke. Nah, baru di bagian sini tinggal kita pilih posisinya, mungkin di mana biasanya, kanan ya mungkin. Oke, coba. Udah nonton ya. Udah nonton ya deh. Mohon maaf sebentar. Ada yang terlewat ya. Bentar. Tadi udah di break Udah ya? nonton. Tuh teman orang loh. Ila, Para indah. gusto mo ya. Ya. Enggak teman. Udah saya di rumah pindah rumah. Nggak mau tahu nggak teman orang tadi. Oke, di break. Kemudian kita edit di bagian footernya. Oke, tadi ada step yang terlewat ya. Pertama kita matikan dulu link to previews-nya ya. Ini. Nah, baru kita edit formatnya gitu. Kan kita misalnya mau sebelah kanan. Oke, terus nomornya kan dimulainya nggak dari 1 berarti, tapi dari 2 gitu ya. Tinggal edit di sini. Lalu kita oke. Nah, gitu. Tasnya. Sana orang pintar. Tahu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi di bagian sectionnya sih yang perlu kita perhatikan, gitu. Pokoknya tahapannya itu ya, kita break dulu. Setelah di break kan dia ada sectionnya berbeda tuh. Nah, section yang selanjutnya kita nonaktifkan dulu link to previews-nya. Baru kita perbaiki, kita pilih format yang kita mau gitu. Kalau mau sebelah kanan ya ubah sebelah kanan gitu. Kalau mau tengah ya tengah. Jadi yang di sini untuk nomor 1-nya dia di tengah dan yang selanjutnya itu di kanan semua kayak gitu. Oke, itu dari saya Kaulia. Baik, terima Pada kasih. Untuk kamu Riz gimana? Insya Allah udah aman aja ya. Ya, sangat dimengerti. Terima kasih penjelasannya, Kak Laila. Luar biasa, mantap. Baik, oke teman-teman. Waktunya sudah tinggal beberapa menit lagi ya teman-teman. Mungkin untuk pertamaan lanjutannya kita bisa lanjut di grup WhatsApp gimana Kak? Aman aja ya? Kalau ada teman-teman yang mau nanya. Kak Laila. Ya, aman. Boleh, silahkan. Iya, baik itu barangkali ya teman-teman. Iya. Mungkin itu tadi kayak gitu ya, sesi workshop dengan tanya jawab yang telah kita lalui bersama Kak Laila. Terima kasih Kak Laila untuk ilmu yang bermanfaat. Semoga menjadi amal soleh untuk Kakak dan kita semua di sini kayak gitu. Tiba saatnya di penghujung acara ya Kakak. Saya atas nama Nurli Rahmah pun undur diri. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kayak gitu ya teman-teman juga, ini karena kita sempat tadi transit link juga, mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Insya Allah ini jadi salah satu amal soleh kita, ikhtiar kita untuk menuntut ilmu ya teman-teman, terutama untuk Kak Laila. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Gimana Kak, aman ya? Oke, terima kasih. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.